could you lose? Well, for one, her heart belongs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Narlita Agnestin. Kali ini saya akan bahas tentang mikrotik dasar. Nanti saya akan bahas tentang penjelasan mikrotik, fitur-fitur router OS, lalu ada akses mikrotiknya, lalu lisensi mikrotik. Jadi mikrotik itu apa sih? Mikrotik itu merupakan sebuah perusahaan, yaitu perusahaan yang fokusnya untuk buat alat jaringan. Ada buat seperti wireless, access point, switch, maupun router. Jadi lebih ke perangkat jaringan. Dia itu bentuknya ada software dan ada hardware-nya. Nah, kalau software-nya itu, misal mau install mikrotiknya di PC, nanti install mikrotik OS-nya di server kita atau PC kita. Kalau gak mau repot, itu bisa beli hardware-nya ya, perangkat realnya ya, contohnya seperti router. Kantor pusatnya yaitu di Riga ya, di Latvia. Jadi dibuatnya di sini, di Eropa Utara. Mikrotik ini mempunyai moto yaitu Routing the World, atau harapannya bisa menghubungkan dunia, yaitu bisa mengkoneksikan dunia. Nah, foundernya itu pada tahun 1996 yaitu John Trulli dan Ernest Reichstein. Nah, kalau kita ingin mempelajari lebih lanjut, itu bisa ke official websitenya Mikrotik. Di sini ada mikrotik.com, mumikrotik, wikimikrotik, forummikrotik.com. Kita langsung buka saja websitenya. Nah, ini ketika kita membuka website mikrotik.com. Lalu ada mum dengan nama di sini mumikrotik.com websitenya, yaitu untuk event meeting ya, pertemuan seperti kumpul-kumpul seperti itu. Lalu ada mikrotik wiki, yaitu seperti Wikipedia lah ya, kayak di sini kita bisa baca fitur-fitur tentang mikrotik. Lalu ada forum mikrotik, yaitu untuk diskusi atau pertanyaan. Nah, mikrotik ini pertama ditemukan, yaitu pertama kali asal-muasalnya ya, didirikan itu pada tahun 1996. Nah, pada tahun 1997 mereka fokus membuat softwarenya dan dulu itu diinstalnya di PC ya, dengan nama router OS, yaitu softwarenya x86 di PC. Lalu pada tahun 2002 mikrotik ini meluncurkan pertamanya, yaitu perangkat router board pertamanya. Pada tahun 2006, MUM ini pertama kali yaitu kumpul-kumpulnya itu pada tahun 2006. Nah, 2015 itu di acara kumpul-kumpul, Indonesia ini paling banyak ya. Di seluruh negara itu Indonesia paling banyak yang datang, yaitu sekitar ada 2.500 orang lebih. Nah, router itu kan tadi ada router board dan router OS. Nah, dalam bentuk OS itu bisa diinstal di multi-platform. Nah, sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik yaitu dapat diinstal di PC atau sebagai VM, yaitu virtual machine. Nah, kenapa sih installnya itu di PC? Karena di PC itu bisa custom prosesornya seperti apa. Nah, kalau router OS itu kalau ada yang rusak tinggal ganti satu aja, gak perlu semua. Sedangkan router board itu kalau ada yang rusak itu pasti semua kena. Nah, di sini ada standalone, operating sistemnya itu berbasis Linux v335 kernel. Lalu di sini ada sertifikasi di mikrotik.
Jadi mikrotik itu ada banyak pembelajarannya, yaitu secara terstrukturnya. Nah, kalau ingin belajar itu ada beberapa kelas plus sertifikasinya. Nah, yang awal itu ada MTCNA atau Mikrotik Certified Network Associate. Nah, di MTCNA ini yaitu belajar pengenalan mikrotiknya dulu, yaitu seperti belajar firewall atau wireless. Nanti dibagi ada beberapa kelas lagi. Nah, di sini ada MTCRE. MTCRE ini untuk routing. Lalu ada MTCE yaitu untuk mengelola performa jaringan, mengoptimalkan distribusi bandwidth, serta mengimplementasikan kebijakan pengendalian lalu lintas yang efisien. Lalu ada MTCSWE yaitu fokusnya layer 2 ya, switch. Lalu ada MTCSE yaitu fokus ke security. Nah, di sini ada IPv6 apabila kita jalanin dual stack yaitu pakai mikrotik, yaitu bisa pelajari di sini. Lalu ada MTCUME yaitu berfokus pada pengelolaan pengguna atau user management dan autentikasi di jaringan menggunakan perangkat mikrotik seperti mengatur akses pengguna di jaringan seperti hotspot, VPN, dan radio server. Lalu ada MTCEWE yaitu bahas wireless indoornya. Nah, kalau wireless outdoornya yaitu di MTCWE. Lalu di sini juga ada MTCINE yaitu untuk pengelolaan dan penghubungan beberapa jaringan, baik untuk internet networking antar berbagai jaringan maupun untuk mengelola routing dan keamanan dalam skala yang lebih besar. Nah, masing-masing sertifikasinya itu 3 tahun ya, berlakunya itu 3 tahun. Jadi perlu diperpanjang lagi. Nah, perpanjangnya itu dengan cara ujian lagi. Lanjut ke materi tentang router OS fiturnya. Jadi di sini saya akan bahas tentang fitur-fitur yang ada di mikrotik. Jadi fitur di mikrotik itu ada banyak, bukan hanya router OS saja. Di sini seperti ada support wireless network, yaitu wirelessnya bisa indoor ataupun outdoor. Lalu fiturnya ada routing. Sini ada RIP, OSPF, RIP, NG, OSPF v3. Lalu di sini ada firewall dan NAT, yaitu menggunakan Linux ya base-nya. Lalu ada QoS bandwidth, sama base-nya juga yaitu menggunakan Linux, dan customize yaitu fully. Lalu ada point-to-point tunneling, yaitu menggunakan VPN ya. Lalu ada user management, menggunakan proxy, hotspot, radius, dan lain-lain. Lalu ada tools yaitu untuk bandwidth test, torch, mapping, MTRG, dan lain-lain. Nah, jadi fiturnya itu ada banyak sekali, bukan hanya router OS saja. Jadi intinya bahwa mikrotik itu dia adalah sebuah router yang fungsinya untuk menghubungkan jaringan tertentu dengan jaringan lain. Nah, tadi ada fitur-fiturnya seperti yang tadi sudah dibahas ya, ada support, routing, firewall, QoS, point-to-point, user management, dan tools. Lanjut ke materi tentang akses mikrotik pertama kali. Nah, di sini ada cara mengakses mikrotik, yaitu bisa menggunakan keyboard, yaitu langsung di PC. Lalu ada serial console, yaitu menggunakan konektor kabel serial. Lalu ada remote server atau telnet, yaitu SSH. Nah, ini menggunakan IP. Lalu ada Winbox. Nah, Winbox ini yang biasanya dipakai yaitu atau banyak digunakan. Lalu ada FTP. FTP ini menggunakan IP juga. Lalu ada API yaitu socket programming. Lalu ada quickset dan WebFi
Ini menggunakan IP dan text base, lalu GUI. Lalu ada MAC Telnet, ini tidak menggunakan IP. Lalu ada Local Winbox Terminal Menu atau Terminal Winbox. Lalu ada MikroTik app, yaitu mengkoneksikan bisa di Android atau iOS. Ini bisa menggunakan IP. Selanjutnya saya akan mengakses MikroTik, yaitu menggunakan Winbox. Nah, sebelum itu kita coba install Winbox-nya dulu. Kita tinggal website atau browsing mikrotik.com. Nah, saya sudah masuk ke websitenya MikroTik. Lalu di sebelah atas kanan ini kita klik software. Nah, lalu di bagian ini kita pilih Winbox-nya itu 64 bit. Lalu klik dan pasti akan ke download. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka Winbox. Nah, ketika tadi sudah membuka tampilan awal Winbox, saya akan jelaskan dulu fitur-fitur atau tools yang ada tadi di bagian awal Winbox. Di sini ada Connect to. Connect to itu untuk masukkan IP router atau MAC address router yang kita inginkan. Nah, di sini diisi IP. Lalu ada login, yaitu masukkan username dan password login ke router Anda, yaitu defaultnya diisi admin. Lalu ada password. Password ini masukkan password untuk router yang ingin kita koneksikan. Defaultnya yaitu tidak diisi. Lalu ada add set. Add set ini untuk menyimpan informasi berupa IP atau MAC router, login, password ke menu manage. Jadi ketika connect ke router, kedepannya itu tidak perlu ketik lagi. Lalu ada connect. Connect ini untuk connect ke router kita. Lalu ada manage, yaitu untuk melihat hasil list IP atau MAC router, login, password yang tersimpan. Lalu ada neighbors, yaitu akan muncul list router yang terhubung langsung dengan router kita. Nah, ketika kita tadi pertama kali login, yaitu akan muncul menu yang dinamakan yaitu router OS default configuration. Jadi ketika menggunakan Winbox pertama kali, router board itu sudah memiliki konfigurasi bawaan pabrik atau lebih dikenal dengan ini router OS default configuration. Jadi tiap router board itu beda-beda tergantung perangkatnya tipe apa. Nah, karena kita mulai dari dasar, jadi bisa kita hapus aja nanti di sini, yaitu remove configuration. Nanti tampilannya yaitu akan seperti ini. Jadi ininya kosong. Nah, setelah kita berhasil login dan telah di reset konfigurasinya, sekarang kita coba pelajari maksud dan arti dari title bar Winbox tersebut. Nah, yang ada pada atas di sini. Di sini ada admin, yaitu user yang digunakan saat login. Lalu ada MAC address atau IP address. Nah, yang ini, yaitu ketika login yang digunakan apakah IP address atau MAC address. Lalu ada bacaan MikroTik. Nah, MikroTik ini nama router kita atau identitas router. Lalu ada Winbox 64 bit, yaitu kita menggunakan Winbox-nya itu versi berapa. Nah, di sini menggunakan versi 64 bit. Lalu ada V649 Beta 54, itu merupakan router OS yang digunakan pada MikroTik router kita.
Lalu ada Hoplite, yaitu tipe produk router board yang digunakan. Lalu ada SMIPS, yaitu arsitektur prosesor yang digunakan pada mikrotik kita. Nah, di sini ada contoh, misalnya kita coba ganti identitas router kita menggunakan Winbox tadi, yaitu dengan cara masuk ke menu, lalu ke sistem, lalu identity. Nah, di sini ubah defaultnya asalnya mikrotik menjadi nama router Anda atau bebas. Nah, kalau sudah, coba dilihat pada bagian title bar ini, yaitu pastikan sudah berubah dari awalnya defaultnya mikrotik menjadi router Anda ya. Nah, selain dari title bar, itu ada beberapa tampilan Winbox yang lain, yaitu ada session. Nah, yang ini. Nah, session ini yaitu untuk menyimpan session Winbox Anda, seperti menu apa saja yang ditampilkan. Jadi ketika connect lagi itu akan melanjutkan session tersebut. Lalu ada setting. Nah, ini. Nah, pada menu setting kita bisa gunakan fitur penting seperti zoom in atau zoom out jika tulisannya kekecilan atau kebesaran, atau hide password untuk melihatkan password yang terbentuk asterisk. Lalu ada undo. Nah, undo ini untuk mundur satu kali perintah. Ada redo untuk maju satu kali perintah. Nah, di sini. Lalu ada save mode. Save mode ini mode yang digunakan untuk remote access. Biasanya digunakan untuk remote router di lokasi yang berbeda. Jika terjadi kesalahan yang menyebabkan disconnect, maka akan terjadi rollback ke konfigurasi terakhir sebelum disconnect. Selanjutnya, saya akan menjelaskan informasi terkait pada dashboardnya yang di sebelah sini. Nah, di sini ada uptime. Uptime ini yaitu informasi sudah berapa lama router, yaitu aktifnya sudah berapa lama. Nah, di sini ada 1 jam 59 menit seperti itu. Lalu ada memori. Memori ini yaitu free RAM pada router, yaitu 9,2 MB. Lalu ada CPU. Nah, CPU usage pada router yaitu tadi 2%. Lalu ada date, yaitu tanggal pada router, ya ini contohnya tanggal berapa. Lalu ada time, yaitu waktu pada router. Waktunya itu di sini. Nah, jadi itu kurang lebih informasi dasar pada tampilan Winbox pertama kali diakses. Nah, selain pada lokasi tadi, di menu utama itu ada beberapa fitur pada mikrotik yang bisa kita gunakan dan konfigurasikan, yaitu berupa di sini ada quick set. Quick set ini yaitu digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layer seperti IP address. Lalu ada cap as man, yaitu digunakan untuk controller jika ada banyak access point. Misalnya di hotel ada 100 access point. Nah, bagaimana dikontrol dalam satu mikrotik. Lalu ada interface. Nah, ini digunakan untuk konfigurasi interface berupa Ethernet. Lalu ada wireless. Wireless ini digunakan untuk konfigurasi wireless. Lalu ada bridge, yaitu untuk menggabungkan port di mikrotik menjadi satu jaringan atau satu network, bisa menggunakan bridge, wireless bridging, dan lain sebagainya. Lalu ada PPP, yaitu untuk menyediakan metode standar untuk mengangkut datagram multi protokol melalui tautan titik ke titik. Lalu ada switch, yaitu jika menggunakan switch chip bisa konfigurasikan di sini.
biasanya untuk konfigurasi VLAN, port isolation, dan lain sebagainya. Lalu ada mesh, yaitu digunakan untuk konfigurasi HWMP+ pada wireless mesh. Selanjutnya ada IP, yaitu menu yang paling sering dikonfigurasi, mulai dari IP address, router, service, web, proxy, dan lain sebagainya. Lalu ada routing, yaitu jika ingin konfigurasi dynamic routing protokol seperti RIP, OSPF, dan lainnya. Lalu ada system, yaitu fitur paling banyak digunakan, yaitu reset configuration, patch cache, reboot, atur booting, dan lainnya. Lalu ada QoS, digunakan untuk konfigurasi bandwidth management, simple QoS, dan lain sebagainya. Lalu ada files, yaitu isi harddisknya MikroTik, biasanya untuk file backup konfigurasi. Lalu ada log, yaitu untuk melihat aktivitas router dalam bentuk log, debug, yaitu bisa diatur di menu sistem. Ada radius, yaitu digunakan untuk radius client. Kalau pakai Micmon, itu setting di sini. Lalu ada tools, yaitu untuk bandwidth, test, untuk ping, dan lain-lainnya. Lalu ada new terminal, yaitu jika kita ingin konfigurasi MikroTiknya itu menggunakan terminal. Lalu ada make support INF, yaitu membuat file support INF yang bisa dikirimkan ke mikrotik.com untuk pengecekan lebih lanjut terkait troubleshooting jika ada fitur yang tidak jalan dengan baik. Lalu ada manual, yaitu jika diklik akan diarahkan ke www.wikimikrotik.com semacam Wikipedia Mikrotik untuk mencari informasi tentang MikroTik dari official websitenya langsung. Lalu ada new Winbox, yaitu akan membuka window baru untuk Winbox jika ingin multi-session. Lalu yang terakhir itu di sini ada exit, yaitu untuk keluar dari Winbox. Selanjutnya ke materi terakhir, yaitu tentang license MikroTik atau lisensi MikroTik. Nah, ketika membeli semua tipe router board sudah include lisensi di dalamnya, berarti harus sudah include lisensi ketika kita membeli semua tipe router board. Nah, lisensi melekat pada media penyimpanan, yaitu NAND. Lisensi menentukan fitur-fitur yang dimiliki oleh setiap router. Nah, lisensi terdiri dari level 0 sampai 6. Level lisensi juga menentukan batasan upgrade paket. Nah, lisensi akan hilang jika di uninstall menggunakan non-MikroTik. Khusus untuk X86, yaitu harus membeli license di mikrotik.com di MikroTiknya langsung atau bisa melalui distributor. Nah, di sini ada level lisensi, yaitu yang pertama ada level 0, yaitu trial mode. Nah, trial mode ini adalah fitur pada hotspot MikroTik yang memungkinkan pengguna untuk mengakses internet secara gratis tanpa perlu memberikan username dan password. Nah, fitur ini dapat digunakan untuk memberikan masa trial atau uji coba kepada calon pelanggan dengan tujuan meyakinkan kualitas jaringan. Nah, untuk menggunakan trial mode ini atau penggunaan fiturnya yaitu dibatasi selama 24 jam setelah instalasi dilakukan. Lalu ada level 1 yaitu free demo. Nah, free demo ini biasa digunakan secara gratis dan tidak ada batasan waktu, tapi hanya dapat menggunakan sebagian fungsi routing standar saja, yaitu berarti hanya memiliki satu pengaturan. Lalu ada level 3 atau CPE, yaitu dapat merujuk pada berbagai jenis perangkat,
mulai dari router hingga perangkat wireless yang memungkinkan pelanggan mengakses jaringan penyedia layanan, baik melalui kabel maupun nirkabel. Nah, contohnya di sini ada wireless client, wireless bridge. Lalu ada level 4 yaitu AP atau access point, yaitu di mana level 4 ini yaitu access point ini mengacu pada perangkat mikrotik yang digunakan untuk menyediakan layanan akses nirkabel dalam jaringan. Nah, access point ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat klien ke jaringan utama, yaitu maupun wireless. Nah, mikrotik level AP ini menawarkan berbagai model access point dengan berbagai fitur dan kapasitas, tapi tergantung pada kebutuhan jaringan. Lalu ada level 5 yaitu ISP. Nah, ISP ini menawarkan solusi yang dapat menangani berbagai kebutuhan jaringan, mulai dari routing, switching, wireless hingga manajemen pengguna. Ditambah dengan kemampuan mengelola jumlah pengguna hotspot yang lebih banyak. Lalu ada level 6 yaitu controller. Di sini unlimited router OS fitur, berarti level 6 ini mencakup semua level dan tidak memiliki limitasi apapun. Oke, segitu saja materi yang tadi sudah saya bahas, yaitu tadi ada penjelasan mikrotik, lalu ada tadi timeline, terus router OS fitur. Nah, tadi juga sudah ada akses, yaitu satu cara menggunakan Winbox. Lalu ada tadi yang terakhir yaitu lisensi mikrotik. Nah, semoga materi yang sudah saya sampaikan tadi itu dapat bermanfaat, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.